Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kema dengan NIM C2401201018. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara menghitung korelasi pada aplikasi RStudio. Kita buka dulu installnya itu dari ggpubr, terus cari yang scatterplot. Terus pada soal teladan 1 itu terdiri dari data X dan Y ya. X didefinisikan dari kelompok data yang di atas itu dan juga yang Y juga didefinisikan dari kelompok data yang C. Terus dari data X itu kita run, muncul datanya pada konsol dan juga pada environment. Yang X di run lagi dan muncul lagi data dari X. Terus yang Y juga di run lagi, muncul lagi di konsol dan environment-nya muncul lagi data dari X. Yang kedua itu ada korelasi dari X dan Y dengan menggunakan metode person dengan hasilnya itu korelasinya 0,8930454. Nah, yang kedua ada korelasi tes dari data X dan Y menggunakan metode yang sama. Didapatkan T-nya itu 5,6136 dan DF-nya itu 8 dari N-2 dan P-value-nya itu 0,005 kurang dari 0,05 jadi ditolak gitu ya. Dan ada 35% confidence interval berada pada angka 0,601849 dan 0,9746 dan lainnya. Dan korelasinya juga sama itu ya. Setelah itu pada library ditulis library itu ggpubr dengan datanya didefinisikan dari data frame-nya itu X dan Y. Kita run terus muncul juga datanya di environment, bakal muncul data seperti itu udah otomatis bakalan muncul datanya kalau benar. Terus pada GGScatter itu datanya X sama dengan X, Y sama dengan Y, dan ada garis regresinya juga. Confidence intervalnya true atau dimunculkan. Terus korelasinya menggunakan metode yang sama yaitu person dengan X labnya sama dengan X, Y labnya sama dengan TP, Y labnya sama dengan hasil ikan. Terus di run bakalan muncul juga seperti di konsol itu. Terus bakalan muncul nih pada scatterplotnya di sumbu X ada TP, di sumbu Y ada hasil ikan dengan garisnya itu garis regresi ya. Dengan yang enggak abu-abunya itu confidence interval atau selang kepercayaan yang tadi 95%. Terus yang soal teladan 2 itu ada panjang ikan. Ini didefinisikan dari kelompok data yang sudah tertera itu ada 15 datanya. Nah, semuanya di run sama seperti yang X awal itu, bakalan muncul di konsol dan juga environment-nya. Bakalan muncul data panjang ikannya juga di environment. Terus untuk logam berat sama, bakalan muncul di konsol dan juga environment-nya juga. Selanjutnya kita bakalan cari korelasinya nih dari panjang ikan menggunakan rumus korelasi. Panjang ikan koma logam berat menggunakan metode yang sama yaitu person seperti tadi. Rumusnya sama, cuma bagian yang X dan Y itu diganti dengan panjang ikan dan juga logam berat.
Pada korelasi tesnya juga sama seperti tadi, menggunakan rumusnya panjang ikan, logam barat, metode yang sama juga, metode person juga di run itu didapatkan korelasinya negatif ya, bakalan negatif juga nanti hasilnya min 0,6324818. Pada korelasi tesnya juga sama, di run juga dapatkan itu dari data panjang ikan dan logam barat. T hitungnya itu min 2,9441 dengan derajat bebasnya itu 13 karena rumusnya n min 2. Datanya kan 15 dikurang 2 sama 13 dengan p value nya itu minus 0,0114 ya. Dengan alternatif hipotesisnya itu true correlation is not equal to 0 karena kurang dari 0,05, jadi ditolak. Dengan 95% confidence-nya itu atau SK 95% berada di selang angka yang tertera, yang minus itu min 0,86 dan min 0,37 dengan korelasi yang sama juga, minus 0,6324818. Selanjutnya kita bakalan mencari scatter plotnya dari data yang ini. Nah, kita tulis dulu nih judulnya scatter plot. Jangan lupa pakai hashtag karena kalau nggak pakai hashtag nanti bakalan dibacanya itu sebagai perintah pada aplikasi RStudio ini. Dengan rumus yang sama seperti tadi dengan library ggpubr. Sama sih semuanya rumusnya, tetapi pada bagian X dan Y-nya itu diganti, yang X itu panjang ikan dan yang Y itu logam berat. Nah, pada data yang kedua ini, pada datanya itu saya namain dataku ya. Kalian bebas namanya apa aja, terserah. Didefinisikan dari data frame-nya itu X-nya itu panjang ikan dan Y-nya itu logam berat. Dengan GG scatternya itu dataku X-nya itu panjang ikan dan Y-nya itu tadi ya logam berat. Dengan memunculkan itu regresi line atau garis regresi ya, dan confidence intervalnya dimunculkan atau SK 95% selang kepercayaan. Dengan metode korelasinya sama tadi, person juga. X-lab-nya itu panjang ikan dan nanti Y-lab-nya itu bakalan diisi dengan konsentrasi logam berat.
Nah, setelah selesai itu kalian coba cek dan recheck kembali apakah ada yang salah pada rumusnya atau penempatan spasi, komanya lebih diperhatikan, karena kalau misalkan salah bakalan nggak bisa muncul scatter plotnya juga. Jadi lebih diperhatikan lagi pada penggunaan koma atau spasi. Setelah itu kita run kembali pada dataku nih, udah muncul kan di environmentnya dataku juga. Nah, udah muncul juga di sini, otomatis muncul ya. Terus pada gigi scatternya juga diperhatikan lagi nih, apakah ada yang salah atau apa. Terus kita run ya. Nah, udah muncul tuh scatter plotnya. Karena korelasinya minus jadi lebih condong ke negatif ya. Sumbu X ada panjang ikan, sumbu Y ada konsentrasi logam berat dengan garis regresinya. Ada juga yang abu-abu itu SK atau selang kepercayaan atau confidence interval pada angka yang tadi, yang minus 0,86 dan 0,27 itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.